Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Nah, di sini kami akan membahas topik tentang mengelola kinerja tim. Seperti yang kita tahu, keberhasilan sebuah perusahaan sangat bergantung pada bagaimana tim di dalamnya bekerja. Kinerja tim yang baik bukan hanya soal produktivitas, tapi juga tentang kolaborasi, komunikasi, dan pencapaian tujuan bersama. Sebelum kita mulai pembahasannya, yuk kenalan dulu dengan anggota kelompok kami. Untuk pembahasan yang pertama, saya akan memaparkan apa itu kinerja tim dan manajemen kinerja. Jadi, kinerja tim merujuk pada hasil yang dicapai oleh sekelompok individu yang bekerja secara kolaboratif untuk mencapai tujuan bersama. Sementara itu, manajemen kinerja adalah proses berkelanjutan untuk merencanakan, memantau, dan meninjau kontribusi karyawan terhadap tujuan organisasi. Selanjutnya, mengelola kinerja tim berarti memastikan bahwa seluruh anggota tim bekerja efektif, selaras, dan termotivasi untuk memberikan hasil yang terbaik. Ini menjadi dasar penting dalam meningkatkan kerjasama, produktivitas organisasi secara keseluruhan, serta efektivitas dalam mencapai tujuan bersama. Untuk pembahasan yang kedua, saya akan memaparkan tentang tujuan mengelola kinerja tim. Yang pertama, mencapai target tim dan organisasi. Pengelolaan kinerja membantu memastikan bahwa semua anggota tim fokus pada hasil yang ingin dicapai. Hal ini penting agar setiap individu memahami peran dan kontribusinya sehingga target bersama dapat tercapai secara efektif dan efisien. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Dengan evaluasi dan pemantauan yang tepat, kinerja bisa terus ditingkatkan. Proses ini memungkinkan identifikasi area yang perlu diperbaiki sehingga produktivitas meningkat dan kualitas kerja menjadi lebih baik secara konsisten. Yang ketiga, mengembangkan kompetensi individu dan tim. Melalui umpan balik dan pelatihan, kemampuan anggota tim dapat terus berkembang. Pengelolaan kinerja menyediakan kesempatan bagi anggota untuk belajar dan memperbaiki diri, sehingga meningkatkan kemampuan secara berkelanjutan. Yang keempat, mengidentifikasi hambatan dan memberikan solusi. Memudahkan deteksi masalah sejak dini dan memungkinkan perbaikan segera. Dengan demikian, hambatan yang muncul tidak mengganggu proses kerja dan tim dapat tetap berjalan dengan lancar menuju pencapaian tujuan. Untuk pembahasan yang ketiga, saya akan memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tim. Yang pertama, komunikasi yang efektif antara anggota tim. Komunikasi yang lancar dan jelas memungkinkan pertukaran informasi yang tepat waktu sehingga menghindari kesalahpahaman dan memperkuat kerjasama. Yang kedua, kepemimpinan yang efektif memberikan arah yang jelas, mendorong motivasi, dan memastikan setiap anggota tim memiliki peran yang jelas. Kepemimpinan yang baik memandu tim agar fokus pada tujuan bersama, serta meningkatkan semangat dan tanggung jawab setiap anggota. Yang ketiga, kepercayaan antar anggota yang memungkinkan anggota tim untuk saling mendukung dan memberikan umpan balik konstruktif. Kepercayaan menciptakan lingkungan yang aman bagi anggota untuk berbagi ide dan kritik membangun demi kemajuan bersama. Yang keempat, motivasi yang tinggi akan mendorong anggota tim untuk bekerja lebih keras dan memberikan hasil yang terbaik. Motivasi yang kuat meningkatkan komitmen dan daya juang anggota dalam menghadapi tantangan pekerjaan. Yang kelima, pembagian tugas yang jelas dan sesuai dengan keahlian setiap anggota tim membantu mengoptimalkan kinerja dan meningkatkan motivasi. Penempatan tugas yang tepat membuat pekerjaan lebih efisien dan membuat anggota merasa dihargai serta termotivasi. Yang keenam, dukungan organisasi yang memadai, seperti sumber daya, fasilitas, dan pelatihan dapat meningkatkan kinerja tim. Organisasi yang menyediakan fasilitas dan pelatihan yang cukup membantu tim bekerja lebih efektif dan meningkatkan kemampuan anggota. Yang ketujuh, atau yang terakhir, lingkungan kerja yang sehat dan mendukung dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas anggota tim. Suasana kerja yang kondusif dan nyaman membuat anggota merasa betah dan lebih fokus dalam menjalankan tugasnya. Pembahasan selanjutnya yaitu metode yang digunakan dalam pengelolaan kinerja tim. Metode yang pertama yaitu OKR atau Objective and Key Result adalah benchmark atau tolak ukur perusahaan untuk mencapai target yang diinginkan. Selain target, OKR juga mencakup langkah-langkah dan strategi yang akan diterapkan untuk meraih tujuan tersebut. Nah, OKR ini
juga dapat meningkatkan kerjasama tim agar lebih efektif karena bagi perusahaan, OKR bisa membuat semua anggota tim merasa lebih terlibat dalam proses pencapaian tujuan perusahaan. Metode yang kedua yaitu ada KPI atau Key Performance Indicator, adalah alat yang sangat penting dalam mengukur kinerja tim dan organisasi. Dengan KPI yang jelas dan terukur, setiap anggota tim dapat bekerja dengan tujuan yang terarah, yang pada akhirnya akan menghasilkan kinerja yang lebih baik dan lebih maksimal. Metode yang terakhir yaitu BSC atau Balance Scorecard, yang memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengukur dan mengelola kinerja organisasi, termasuk kinerja tim. BSC membantu mengkomunikasikan visi dan strategi perusahaan sehingga tim memahami bagaimana kontribusi mereka berkontribusi pada kesuksesan organisasi secara keseluruhan. Untuk pembahasan selanjutnya, apa sih peran manajemen dan teknologi dalam pengelolaan kinerja tim? Kalau untuk peran manajemennya, yaitu berperan sebagai pemimpin yang mampu menginspirasi, memotivasi, dan mengarahkan tim agar bekerja optimal mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, menyelaraskan tujuan dan visi perusahaan. Nah, yang ketiga, mengalokasikan tugas dan sumber daya secara bijak. Yang keempat, memberikan umpan balik konstruktif dan mengatasi konflik. Yang kelima, meningkatkan koordinasi dan komunikasi. Yang keenam, meningkatkan motivasi dan produktivitas. Dan yang terakhir, itu mengembangkan potensi karyawan. Dan untuk peran teknologinya, yaitu pertama, mempermudah komunikasi, sebab teknologi membantu mengurangi hambatan komunikasi antar anggota tim, baik dari segi waktu maupun biaya, terutama jika tim bekerja dari lokasi yang berbeda. Yang kedua, fleksibilitas kerja dengan alat seperti cloud dan video conference. Tim tetap bisa bekerja secara efektif meski memiliki jadwal yang berbeda atau tidak berada di satu tempat. Yang ketiga, teknologi seperti Dropbox dan Redbook memungkinkan berbagi file, dokumen, dan tugas secara langsung dan simultan, sehingga meningkatkan kolaborasi dan efisiensi kerja. Yang terakhir, manajemen tugas yang lebih baik dengan aplikasi manajemen tugas membantu pekerjaan dengan lebih terstruktur, memudahkan delegasi, dan memastikan bahwa setiap anggota tahu tanggung jawabnya. Hambatan dalam mengelola kinerja tim. Yang pertama, kurangnya kepercayaan antar anggota tim yang menyebabkan anggota enggan terbuka, sulit berkonflik konstruktif, dan menghambat kerja sama efektif. Yang kedua, kurangnya komitmen dan dukungan dari pemimpin sehingga arahannya tidak jelas dan motivasi tim menurun. Yang ketiga, komunikasi yang kurang baik menyebabkan kebingungan, miskomunikasi, dan kurangnya koordinasi dalam tim. Yang keempat, tidak adanya visi dan tujuan yang jelas membuat anggota tim bingung dan kehilangan fokus pada hasil yang ingin dicapai. Yang kelima, perbedaan gaya kerja dan kurangnya pembagian tugas yang jelas yang dapat menimbulkan konflik dan kebingungan dalam pelaksanaan tugas. Dan yang terakhir, tingkat produktivitas yang menurun dan motivasi yang rendah, sehingga kinerja tim tidak optimal. Strategi efektif dalam mengelola dan mengoptimalkan kinerja tim di tempat kerja. Yang pertama, menetapkan tujuan yang jelas, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu agar seluruh anggota tim fokus dan memahami apa yang harus dicapai. Yang kedua, membuat prioritas yang penting. Yang ketiga, membangun komunikasi yang efektif melalui saluran terbuka dan umpan balik rutin untuk memperkuat koordinasi serta pemahaman antar anggota tim. Yang keempat, mendelegasikan tugas secara bijaksana sesuai kemampuan anggota tim untuk mengoptimalkan potensi dan meningkatkan rasa tanggung jawab. Yang kelima, mendorong kolaborasi aktif melalui sesi brainstorming, diskusi kelompok, dan penggunaan alat kolaborasi daring seperti Microsoft Teams untuk kerja sama real time. Yang keenam, memberikan pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja sehingga tugas dapat diselesaikan lebih cepat dengan hasil yang tetap berkualitas. Yang ketujuh, menciptakan budaya kerja yang positif dan inklusif. Yang kedelapan, mengapresiasi dan memberikan penghargaan secara konsisten untuk memotivasi anggota tim dan meningkatkan semangat kerja. Yang kesembilan, memberikan umpan balik yang membangun, menerapkan disiplin yang efektif demi manajemen tim yang sehat. Yang ke-11, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Cara mengelola kinerja tim secara remote. Yang pertama,
memberikan dan memaparkan tujuan mingguan secara jelas kepada setiap anggota tim. Yang kedua, memperjelas cara komunikasi jarak jauh, misalnya bisa lewat pesan singkat, video conference, dan lain-lain. Yang ketiga, membuat jadwal pekerjaan dengan cermat dan memastikan seluruh anggota tim paham tujuan hingga tenggat waktunya. Yang keempat, menggunakan berbagai tools untuk bekerja secara kolaborasi yang aktif. Contohnya Asana, Trello, Google Drive, dan lain-lain. Yang kelima, melakukan evaluasi rutin, baik itu mingguan maupun bulanan. Yang keenam, monitoring pekerjaan secara berkala dan rutin memberi masukan jika memang dibutuhkan. Lalu yang ketujuh, mengadakan temu virtual sebulan sekali untuk seluruh anggota tim untuk menjaga keakraban dan kekompakan. Baiklah, kesimpulannya, mengelola tim memang bukan hal yang mudah, tetapi hal ini menjadi kunci penting dalam keberhasilan sebuah tim di perusahaan. Dengan mengelola tim yang efektif, perusahaan lebih mudah mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Dalam manajemen tim, pemimpin harus konsisten dalam menjalankan aturan serta sistem kerja yang sudah berlaku. Selain itu, nilai-nilai perusahaan harus senantiasa disampaikan ke seluruh anggota tim. Oleh sebab itu, salah satu hal yang tidak boleh terlewatkan dalam manajemen tim adalah komunikasi terbuka.